Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Ila hadrati sultanul awliya fi hadha zaman hadratus syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah al-Maslul qaddasallahu sirrahu wa jami' ahli silsilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang sama-sama dimuliakan Allah, para pecinta kesucian jiwa, Jamiah Ahli Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asyiral Sirna Rasa PPKN, khususnya yang tergabung dalam acara Manaqib sore hari ini, Manaqib online bersama. Sore hari ini para petugas dan keseluruhannya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan amalan yang tertinggi, amalan yang menjadikan kita menjadi orang yang utama, orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah dari hari ini sampai hari kiamat nanti, yaitu karena kita sudah memiliki zikir la ilaha illallah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, afdalu lil ibadi darajatun indallahi yaumal qiyamati adzakirunallaha katsiran. Hamba-hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kita memiliki dua zikir, yang zikir dua-duanya ini oleh guru kita diisyaratkan supaya dizikirkan dengan zikir yang banyak. Zikir yang jahar dengan kalimat yang tegas, keras, dengan pukulan yang tepat, dengan wudhu sempurna melalui talqin, dan dengannya akan membawa faedah yang besar, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan seperti tadi dalam hadis, bahwa orang yang zikirnya banyak dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mulia di sisi Allah, pastilah akan mulia di sisi manusia. Walaupun saat ini seakan-akan manusia di sekitar kita yang lalai hatinya, yang ghaflah, yang dilupakan oleh Allah, membenci kita, tidak sejalan dengan kita, tidak sepaham dengan pendapat atau amalan kita. Mungkin dia memandang sinis kepada kita, tetapi sesungguhnya kita ini sudah mulia di sisi Allah, dan sesuatu apapun yang sudah mulia di sisi Allah pasti juga nantinya akan mulia di sisi manusia. Kemudian dengan ditalkinnya kalimat ini, wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalkin. Dan adalah zikir itu tidak akan memberi faidah yang sempurna kecuali dengan ditalkinkan terlebih dahulu. Yakni kita sudah mendapatkan talqin. Talqin ini tujuannya adalah sebagaimana apa yang diperintahkan, disabdakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, fal wajibu alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fid dunya qabla fawtil waqti. Maka wajib kepada semua manusia mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati, yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum mati. Nah, kita sudah mendapatkannya. Dan kenapa begitu pentingnya talqin itu? Sehingga Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kalimat ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, untuk litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isolihim ila khadratil ilahiyah.
Dan adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan kalimat thayyibah ini kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk membeningkan hati, untuk mensucikan jiwa, dan agar mereka bisa sampai usul kehadirat Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Maka kita terus bersyukur, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Selalu, kapan saja, di mana saja, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, zikir itu menjadi rukun daripada torikohnya orang-orang yang mulia. Sementara kita ini mengikut, beritibak, bertabaruk kepada toriko ini adalah torikohnya orang-orang yang mulia, yaitu para masyaikh, para ahli silsilah, para mursyid yang sudah membimbingkan dan terus-menerus menyambungkan sembah kepada kita, menjadikan zikir ini adalah sebagai rukun dan tiangnya kepada menuju kepada Allah. Karena jika tanpa dengan zikir, maka tidak akan ada tegaknya thariqah dan tidak akan ada berdirinya bangunan thariqah ini. Diterangkan oleh Imam Asy-Syadzili, yaitu bahwa zikir itu adalah rukun yang kuat di dalam thariqat. Thariqatnya orang-orang mulia. Bahkan zikir itu tiangnya thariqat. Tidaklah seseorang akan bisa sampai kepada Allah kecuali hanya dengan berzikir. Di sini dikatakan, la yasillu ahadun ilallahi illa bidzikrih. Tidak akan seseorang itu bisa sampai kepada Allah kecuali hanya dengan berzikir. Artinya kita harus bersyukur kita ini sudah punya alatnya. Baik zikir zaharnya maupun zikir khafinya menghantarkan kita untuk bisa sampai kepada Allah. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sadzili, Syekh As-Sadzili, menyatakan bahwa tidaklah seseorang akan bisa sampai kepada Allah kecuali hanya dengan berzikir. Hanya dengan berzikir. Jadi kalau sudah kita punya zikirnya ya, seartinya kita ini sudah punya alat dan kita tinggal menambah keyakinan kita bahwa dengan cara berzikir itu kepada Allah itu akan menjadikan kita ini sampai kepada Allah. Makanya zikirnya zikrullah, ingat Allah. Makanya bagaimana ingat Allah? La ilaha illallah. Bagaimana ingat Allah dalam hati? Alif lam lam ha. Yang ditalkinkan itu 4 huruf alif lam lam ha, yaitu akhiran bila diucapkan Allah. Makanya di zahirnya, di jasadnya, di indera pancanya, panca inderanya la ilaha illallah, di sabta inderanya Allah. Inilah cukup menjadi penjelasan bagi kita. Kita ini sudah tinggal senangnya saja, karena semua akan bisa dicapai dengan zikir. Masalah dunia ciptaan Allah, hanya makhluk Allah. Nah, kita kepada yang punya, yang menciptakan saja dengan zikir bisa, apalagi cuman ciptaannya. Ingin apa, tidak ingin apa-apa, kata Abah, zikir yang banyak. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Barokah karma Abbas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.